Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di ruang diskusi terpercaya seputar olahraga, kebijakan, dan segala hal yang perlu kita kupas tuntas tanpa hoaks, tanpa bias, hanya fakta apa adanya. PSSI resmi merekrut Frank van Kempen, pelatih asal Belanda, untuk memimpin timnas Indonesia U20. Kali ini, kita akan membahas kabar terbaru dari dunia sepak bola nasional. Apa makna di balik perekrutan ini? Benarkah ini bagian dari strategi jangka panjang membangun fondasi sepak bola Indonesia? Yuk, kita kulik lebih dalam rekam jejak sang pelatih, visi Erick Thohir, hingga tantangan dan harapan sepak bola tanah air di tangan pelatih asing. Stadion selalu penuh, antusiasme supporter tidak pernah padam, dan mimpi melihat merah putih berjaya di level Asia maupun dunia selalu hidup. Butuh strategi, visi jangka panjang, dan orang-orang yang tepat. Namun, realitas di lapangan hijau seringkali bertolak belakang, prestasi tersendat, regenerasi pemain tidak mulus, dan sistem pembinaan usia muda belum sekuat negara-negara sepak bola mapan. Simak sampai habis biar Sobat Cek Fakta selalu jati yang terdepan dalam membaca arah kebijakan sepak bola Indonesia. Ia bukan tipikal pelatih yang langsung menukangi tim senior besar, melainkan sosok yang berfokus pada pengembangan pemain muda, sebuah spesialisasi yang sangat relevan dengan kebutuhan sepak bola Indonesia saat ini. Posisi ini sangat strategis, karena di Eropa, timnas kelompok umur bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan laboratorium regenerasi talenta nasional. Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta penduduk, memiliki potensi sepak bola yang luar biasa besar. Jawabannya terletak pada konteks dan kerangka kerja. Beberapa nama ternama pernah singgah mulai dari Peter Wisi, Ivan Kolev, Alfred Riedel, hingga Shin Tae-Yang yang kini masih menukangi timnas senior. Di tengah tantangan itulah, kabar PSSI merekrut Frank van Kempen sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20 menjadi angin segar sekaligus pengingat, membangun sepak bola tak cukup dengan semangat supporter saja. Nama Frank van Kempen mungkin belum setenar Louis van Gaal atau Erik ten Hag di telinga publik sepak bola Indonesia. Filosofi permainan menekankan kontrol bola, pergerakan dinamis, dan kecerdasan taktik. Ada berbagai tantangan struktural yang sudah lama menjadi masalah sepak bola nasional. Banyak klub masih menganggap pembinaan akademi sebagai beban biaya, bukan investasi jangka panjang. Akibatnya, pembinaan usia muda tidak merata. Klub-klub besar mungkin punya akademi yang cukup mapan, tapi di daerah lain, anak-anak berbakat sering terbentur akses dan biaya. Para pelatih akademi di sana tidak hanya melatih fisik dan teknik, tetapi juga mendidik karakter, disiplin, serta pola pikir pemain agar siap naik ke level kompetitif tertinggi. Ini membuat pemain tidak terbiasa dengan ritme pertandingan kompetitif yang padat, padahal inilah yang membentuk mental juara. Namun, bagi orang-orang yang memahami ekosistem pembinaan sepak bola Eropa, nama Van Kempen bukan orang sembarangan. Tidak sedikit yang akhirnya hilang dari radar, meski pernah bersinar di Piala AFF U19 atau FC U20. Lahir di Zevenum, Belanda, pada 6 Januari tahun 1972, Van Kempen mengawali karier kepelatihannya dari level akar rumput. Pengalaman Van Kempen di berbagai akademi klub Eredivisie Belanda, seperti NAC Breda U21, Sparta U21, dan Roda JC U19, membentuknya sebagai pelatih yang terbiasa merancang kurikulum pembinaan, mendidik pemain sejak remaja, serta menjembatani transisi ke tim senior. Puncaknya, ia dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Belanda U20 pada periode 2014 sampai 2016. Dalam sejarahnya, PSSI tidak sekali ini saja merekrut pelatih asing. Namun, apa yang membedakan penunjukan Frank van Kempen? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pengangkatan Van Kempen bukan semata mencari prestasi jangka pendek di AFF U19 atau kualifikasi FC U20. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang, memastikan ada jalur regenerasi yang mulus dari U20 ke U23 hingga timnas senior. Dalam wawancaranya, Erick Thohir menekankan pentingnya transisi pemain, sebuah konsep yang sering jadi titik lemah Indonesia. Banyak pemain muda bersinar di level U19, tapi tenggelam di senior karena minim pembinaan lanjutan dan kurangnya jam terbang di level kompetitif. Mengapa memilih pelatih Belanda?
Di Eropa, Belanda memang dikenal sebagai salah satu kiblat pembinaan pemain muda. Akademi Ajax Amsterdam, Feyenoord, PSV Eindhoven, dan AZ Alkmaar terkenal mendunia. Nama-nama seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, hingga generasi baru seperti Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt lahir dari sistem akademi yang disiplin, terukur, dan modern. Ciri khas metode Belanda adalah total football yang diterjemahkan ke pembinaan usia muda. Membawa filosofi Belanda ke Indonesia tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pertama, minimnya infrastruktur pembinaan. Kedua, kompetisi kelompok umur yang tidak berkesinambungan. Turnamen-turnamen usia muda sering hanya turnamen festival tahunan, bukan liga berjenjang yang konsisten. Ketiga, pengelolaan karier pemain muda. Banyak pemain muda langsung dilambungkan ke tim senior tanpa transisi yang tepat, lalu terpinggirkan karena belum siap secara fisik dan mental. Disinilah Frank van Kempen diharapkan memainkan peran kunci. Sebagai pelatih dengan DNA Akademi Belanda, ia membawa pengalaman merancang kurikulum, membentuk struktur latihan, hingga membangun pola pikir pembinaan jangka panjang. Dalam pernyataannya usai dilantik, Van Kempen menyebut bahwa Indonesia punya talenta muda luar biasa. Namun, talenta saja tidak cukup. Diperlukan fondasi disiplin, taktik modern, dan kultur kerja keras. Salah satu tugas terpentingnya adalah menjadi jembatan, menghubungkan potensi individu ke sistem pembinaan klub, timnas kelompok umur, hingga jalur masuk ke tim senior. Di balik penunjukan Frank van Kempen, publik juga menyoroti peran Erick Thohir. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari tahun 2023, Erick memang membawa semangat baru, pembenahan tata kelola, modernisasi manajemen, serta perbaikan struktur kompetisi. Namun, di antara sekian banyak agenda, isu regenerasi adalah salah satu yang paling krusial. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir berkali-kali menegaskan bahwa membangun timnas yang tangguh harus dimulai dari pembinaan usia muda. Ia tak segan mengakui bahwa Indonesia punya talent pool besar, tapi selalu terhenti di satu fase, transisi ke senior. Banyak bintang muda yang mencuri perhatian di Piala AFF U19, tapi hanya segelintir yang berhasil menembus timnas senior secara konsisten. Disinilah misi Van Kempen berpadu dengan visi Erick Thohir, menyiapkan jalur transisi yang terstruktur. Artinya, setelah U20, para pemain harus punya ruang berkompetisi di U23, lalu mendapat kesempatan di klub profesional Liga 1, hingga akhirnya menjadi pilar timnas senior. Kalau jalur ini terputus, regenerasi macet, prestasi hanya jati siklus mendadak moncer lalu hilang. Kalau ingin melihat bagaimana strategi regenerasi bekerja dengan baik, kita bisa menengok Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia yang jadi panutan pembinaan sepak bola modern. Jepang. Pada era 1990-an, Jepang memulai reformasi total. Mereka membentuk J-League yang profesional, mewajibkan setiap klub punya akademi, dan membangun kompetisi kelompok umur yang terintegrasi. Hasilnya, pemain muda Jepang rutin berkompetisi sejak usia 10-12 tahun, bertahap naik ke U15, U18, U23, hingga tim senior. Mereka terbiasa menghadapi tekanan kompetitif, mental bertanding terasa. Kini, Jepang bukan hanya jati raja Asia, tapi juga eksportir talenta ke Eropa. Lihat saja nama-nama seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, atau Takehiro Tomiyasu lahir dari sistem pembinaan yang rapi. Korea Selatan. Korea Selatan juga punya model serupa. Mereka membangun ekosistem pembinaan di sekolah-sekolah, universitas, dan klub profesional. Talenta muda disaring lewat kompetisi rutin, lalu diarahkan ke jalur profesional. Hasilnya, generasi emas bermunculan, dari Park Ji-sung hingga Son Heung-min. Mereka bukan hanya pemain berbakat, tapi juga produk kultur kerja keras, disiplin, dan mental baja. Pertanyaan berikutnya, bisakah filosofi Belanda diterapkan langsung di Indonesia? Jawabannya, tidak semudah copy-paste. Indonesia punya kultur bermain sendiri penuh improvisasi, flair individu, dan determinasi tinggi. Namun, di level modern, sepak bola tidak hanya soal semangat, tapi juga struktur taktik, disiplin posisi, dan konsistensi fisik.
Van Kempen harus piawai menyeimbangkan pendekatan Eropa dengan karakter pemain lokal. Terlalu memaksakan metode buku teks bisa membuat pemain kaku, tapi terlalu longgar juga membuat pembinaan tidak punya arah. Disinilah keahlian Van Kempen sebagai perancang program pembinaan akan diuji. Selain itu, ia juga perlu membangun kepercayaan dengan pelatih lokal. Indonesia punya banyak pelatih muda berbakat, tapi seringkali kurang didorong berkolaborasi. Dengan pola kerjasama, pelatih lokal bisa menyerap ilmu, lalu meneruskannya di daerah masing-masing. Jadi, dampak ke akar rumput akan lebih luas. Di negara ini, supporter adalah segalanya. Stadion penuh, chant bergema, bendera berkibar, atmosfernya selalu meriah. Namun, tekanan supporter juga bisa jadi bumerang. Publik kerap menuntut hasil instan. Kekalahan 1-2 pertandingan saja bisa jadi bencana di media sosial. Frank Van Kempen harus siap menghadapi ekspektasi supporter. Sebagai pelatih akademi, ia terbiasa melihat hasil jangka panjang. Namun, di Indonesia, kepercayaan publik kerap diukur dengan hasil cepat. Disinilah peran PSSI sangat vital. Membangun narasi komunikasi publik bahwa membina talenta butuh waktu, memberi ruang gagal untuk berkembang, menjaga agar pemain muda tidak dibakar ekspektasi. Langkah Van Kempen hanyalah satu potong puzzle. Untuk membangun ekosistem pembinaan yang utuh, beberapa hal lain perlu segera dilakukan. 1. Liga usia muda yang konsisten. Harus ada Liga U13, U15, U17, U20, dan U23 yang bergulir rutin, bukan sekadar festival tahunan. 2. Akademi klub yang terstandar. PSSI dan operator liga harus mendorong semua klub Liga 1 dan Liga 2 memiliki akademi yang disertifikasi dengan kurikulum jelas. 3. Pelatihan pelatih lokal. Frank Van Kempen sebaiknya juga aktif menggelar coaching klinik bagi pelatih Indonesia agar filosofi Eropa tidak berhenti di timnas U20 saja. 4. Kemitraan dengan sekolah dan komunitas. Pembinaan usia muda harus menembus sekolah-sekolah dan SSB sekolah sepak bola di daerah. 5. Peta jalan blueprint yang terpublikasi PSSI perlu membuka roadmap pembinaan ke publik agar supporter, orang tua pemain, dan media bisa memahami kemana arah pembangunan sepak bola nasional. Tentu saja, publik berhak skeptis. Kita sudah sering mendengar jargon pembinaan usia muda yang indah di atas kertas, tapi tumpul di praktiknya. Namun, melihat langkah merekrut pelatih dengan rekam jejak pembinaan, ini setidaknya menunjukkan arah yang lebih jelas. Kalau Van Kempen diberi ruang, waktu, dan dukungan, ada harapan timnas Indonesia U20 tidak hanya jadi tim musiman. Mereka bisa jadi laboratorium regenerasi untuk mendukung Shin Tae-yong atau siapapun pelatih tim senior di masa depan. Bagi para pemain muda Indonesia, inilah momen emas. Kualitas pelatih meningkat, jalur pembinaan lebih terbuka, dan sorotan publik selalu ada. Yang dibutuhkan tinggal kemauan berproses, disiplin diri, dan tekad untuk belajar sepak bola modern. Indonesia tidak kekurangan talenta. Kekurangan kita hanya pada tata kelola dan mental kompetitif jangka panjang. Kini, dua hal itu sedang coba dibangun. Tantangannya, apakah kita siap bekerja lebih keras daripada negara lain? Frank Van Kempen datang bukan untuk sulap instan. Ia datang dengan peta jalan. Ia datang dengan metode. Ia datang dengan keyakinan bahwa anak-anak Indonesia bisa bersaing, asalkan diberi ekosistem yang sehat. Apakah Indonesia bisa punya golden generation layaknya Jepang atau Korea Selatan? Jawabannya tidak di tangan Van Kempen seorang. Jawabannya ada pada sinergi federasi, klub, pelatih lokal, orang tua, sekolah, supporter, dan tentu saja para pemain muda. Dalam sepak bola, keajaiban tidak lahir dari mimpi kosong. Keajaiban lahir dari fondasi, kerja keras, konsistensi, dan kesabaran. Mari kita kawal bersama. Demikian rangkuman mendalam Cek Fakta tentang penunjukan Frank Van Kempen sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Mari kita ikuti perkembangannya, kita kritisi bila perlu, tapi juga kita dukung agar mimpi sepak bola Indonesia tidak hanya jadi angan di tribun. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update info sepak bola tanpa hoaks, tanpa bumbu sensasi. Cek fakta, bukan kata.